Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Ernia dengan NIM 309015010020. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait metode penetapan harga untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Qadri Alfairus. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan metode penetapan harga itu? Nah, metode penetapan harga itu adalah proses menentukan nilai atau harga suatu produk maupun jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Nah, harga di sini tuh harga itu menjadi unsur penting dalam kegiatan pemasaran karena berkaitan langsung dengan pendapatan perusahaan. Nah, di sini adapun jenis metode penetapan harga. Di sini saya akan menjelaskan tiga jenis metode penetapan harga. Yang pertama ada markup pricing, yang kedua transfer pricing, dan yang ketiga diskriminasi harga. Nah, saya akan menjelaskan jenis yang pertama, yaitu markup pricing. Nah, apa sih markup pricing itu? Nah, markup pricing ini merupakan metode penetapan harga dengan cara menambahkan laba yang diharapkan ke dalam biaya produk dan harga pokok barang. Nah, dalam markup pricing ini, perusahaan terlebih dahulu menghitung biaya produk, kemudian menambahkan keuntungan tertentu agar memperoleh laba dari penjualan. Nah, di markup pricing ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada markup on cost dan markup on price. Nah, kita jelaskan terkait markup on cost terlebih dahulu. Nah, markup on cost ini adalah metode penetapan harga dengan menghitung persentase keuntungan berdasarkan biaya produk atau harga pokok barang. Nah, dalam metode ini laba itu dihitung dari biaya yang dikeluarkan perusahaan. Nah, adapun rumusnya itu harga jual sama dengan biaya produk ditambah biaya produk dikali persentase markupnya. Nah, pada metode ini itu keuntungan itu dihitung dari biaya. Semakin besar biaya, maka semakin besar nominal laba. Dan ini tuh akan membuat perusahaan tuh lebih mudah menentukan target keuntungannya. Nah, kita masuk contoh perhitungan. Nah, misalkan sebuah toko itu membeli produk dengan biaya 100.000 dan ingin memperoleh keuntungan 20%. Nah, perhitungannya itu harga jual sama dengan 100.000 ditambah 100.000 dikali 20%. Nah, hasil 100.000 dikali 20% itu adalah 20.000. Jadi, 100.000 ditambah 20.000, maka hasil jual produk itu adalah 120.000. Nah, selanjutnya markup on price. Nah, markup on price ini adalah metode penetapan harga di mana persentase keuntungan itu dihitung berdasarkan harga jual produk. Berbeda dengan markup on cost, pada metode ini laba itu dihitung dari harga jual bukan dari biaya. Nah, adapun rumusnya di sini tuh harga jual sama dengan biaya dibagi 1 dikurang persentase markup. Nah, pada metode ini tuh keuntungan itu dihitung dari harga jual akhirnya. Nah, di sini contoh perhitungannya, misalkan lagi sebuah toko itu membeli produk dengan biaya 100.000 dan ingin memperoleh keuntungannya itu 20%. Maka perhitungannya itu harga jual sama dengan 100.000 dibagi 1 0,2. Nah, 0,2 ini adalah angka desimal dari 20%. Nah, 1 dikurang 0,2 itu menghasilkan 0,8. Maka 100.000 dibagi 0,8 menghasilkan 125. Jadi harga jual produk ini adalah 125.000. Nah, kemudian jenis yang kedua ada transfer pricing. Nah, transfer pricing ini adalah penentuan harga dalam transaksi barang, jasa, aset, maupun transaksi keuangan yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan berada dalam satu grup perusahaan.
Nah, transfer pricing itu biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional, perusahaan dengan banyak cabang, atau perusahaan yang memiliki anak perusahaan. Nah, transaksi yang dilakukan itu dapat berupa penjualan barang, pemberian jasa, royalti, lisensi, pinjaman, dan penggunaan aset. Menurut OECD, terdapat beberapa metode transfer pricing yang umum digunakan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada market based transfer price, yang kedua cost based transfer price, dan yang ketiga negotiation transfer price. Nah, yang pertama itu market based transfer price. Nah, ini tuh adalah metode penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar yang berlaku. Nah, jika produk yang dipindahkan antar divisi juga dijual di pasar umum, maka harga pasar itu digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer. Nah, misalnya jika suatu produk dijual di pasar dengan harga 50.000, maka harga transfer antar divisi juga ditetapkan sebesar 50.000. Kemudian cost based transfer price. Nah, ini tuh merupakan metode penentuan harga transfer berdasarkan biaya produksi barang atau jasa. Nah, harga transfer itu dapat menggunakan biaya penuh, biaya variabel, ataupun biaya yang ditambah laba tertentu. Misalnya, biaya produksi barang itu senilai 40.000 dan laba yang diinginkan sebesar 20.000, maka 40.000 itu ditambah di 20% itu dikali 40%. Nah, 20% dikali 40% ini kan menghasilkan 8.000. Jadi 40% ditambah 8.000, maka harga transfernya itu adalah 48.000. Kemudian negotiation transfer price. Nah, ini tuh merupakan metode penentuan harga transfer berdasarkan hasil negosiasi antar divisi penjualan dan divisi pembeli. Nah, metode ini itu memberikan fleksibilitas kepada masing-masing divisi untuk menentukan harga yang dianggap menguntungkan bagi kedua belah pihak. Misalnya, divisi produksi itu menawarkan 55.000, sedangkan divisi pemasaran itu ingin membelinya itu dengan harga 50.000. Nah, akhirnya adalah negosiasi. Nah, di akhir negosiasi disepakati itu harganya 52.000. Jenis metode penetapan harga yang terakhir adalah diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga ini adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan itu menjual barang atau jasa yang sama pada harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda pula. Nah, Kotler dan Armstrong dalam bukunya itu menjelaskan bahwa perusahaan itu sering menetapkan harga berbeda untuk segmen pasar yang berbeda guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, perbedaan harga itu dapat ditentukan berdasarkan kelompok konsumen, waktu pembelian, lokasi, jumlah pembelian, maupun tingkat penggunaan produk. Nah, walaupun produk yang dijual sama, harga yang dibayar oleh setiap konsumen itu dapat berbeda sesuai dengan karakteristik pasar yang dituju. Nah, menurut Tejiptono, dalam bukunya itu diskriminasi harga itu dilakukan untuk menyesuaikan harga dengan kemampuan dan karakteristik konsumen sehingga perusahaan itu dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan. Nah, diskriminasi harga ini dapat dibedakan menjadi 3 tingkat berdasarkan cara perusahaan menetapkan harga kepada konsumen. Yang pertama, diskriminasi harga tingkat pertama. Nah, ini adalah penetapan harga yang berbeda untuk setiap individu berdasarkan kemampuan maksimum konsumen membayar. Nah, dalam metode ini, perusahaan itu berusaha mengambil seluruh surplus konsumen. Contohnya, negosiasi harga mobil, tawar-menawar di pasar tradisional, jasa konsultasi tertentu. Nah, diskriminasi tingkat pertama ini terjadi ketika penjual mengetahui secara pasti kemampuan membayar setiap konsumen. Yang kedua, diskriminasi harga tingkat kedua. Nah, diskriminasi harga tingkat kedua ini itu penetapan harga berdasarkan jumlah pembelian atau tingkat penggunaan produk. Semakin banyak pembelian, biasanya harga per unit itu menjadi lebih murah. Contohnya seperti diskon grosir, paket internet, beli 2 gratis 1, serta tarif listrik bertingkat. Nah, metode itu dilakukan untuk mendorong konsumen itu membeli dalam jumlah yang lebih banyak.
Kemudian yang terakhir, diskriminasi harga tingkat ketiga. Nah, ini adalah penetapan harga berbeda berdasarkan kelompok konsumen tertentu. Kelompok konsumen ini dibedakan berdasarkan usia, pekerjaan, status pelajar, wilayah, atau tingkat pendapatan. Contohnya, harga tiket pelajar, tarif lansia, harga khusus mahasiswa, maupun tiket wisata lokal dan wisatawan asing. Nah, diskriminasi harga tingkat ketiga ini merupakan bentuk diskriminasi harga yang paling umum digunakan oleh perusahaan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait metode penetapan harga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.